Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu, terkait dengan kegiatan pengembangan budaya positif, perlu kita ketahui bahwa Bapak Ibu dalam upaya peningkatan kegiatan proses belajar yang ada di kita punya sekolah SMA Negeri Apui ini, tentunya barangkali Bapak Ibu perlu kita memahami dulu Bapak Ibu bagaimana budaya positif kita dalam regulasi, dalam inovasi sekolah Merdeka Belajar, kemudian dilanjutkan lagi dengan adanya guru penggerak, kemudian nanti ada sekolah penggerak seperti itu. Ini menuntut kita bahwa dalam upaya kita meningkatkan kegiatan proses belajar di kelas, tentunya kita harus memiliki budaya positif Bapak Ibu semua. Tetapi ada inovasi, kemudian muncul lagi ada keyakinan di dalam kelas. Ini membuat kita akan sadar Bapak Ibu semua. Sebagai Bapak Ibu sadar bahwa ini menjadi suatu keyakinan yang betul-betul Bapak Ibu yakin bahwa ketika Bapak Ibu tidak ada di dalam kelas, itu pasti akan rasa bersalah pada Bapak Ibu. Meninggalkan sekolah, meninggalkan kelas, itu pasti akan merasa bersalah. Sehingga mau tidak mau, itu menjadi keyakinan kita, saya harus ada di kelas. Saya harus memberikan informasi positif kepada peserta didik. Nah ini juga terhadap anak-anak Bapak Ibu semua. Anak-anak juga demikian. Kalau misalnya dia tidak ada di kelas, kemudian dia belajar dengan baik, maka harapan dia akan sirna. Sehingga mudah-mudahan sosialisasi pada hari ini bisa membawa nilai positif bagi keluarga besar SMA Negeri Apui. Itu harapan yang mudah-mudahan kita bisa peroleh dalam upaya pengembangan budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh salah satu guru penggerak kita. Pagi Bapak Ibu. Yang pertama, kenapa jadi kita harus berkumpul hari ini? Kami sebagai calon guru penggerak ini, kami diberi kewenangan oleh kementerian, ya, perpanjangan tangan dari kementerian. Setiap program yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kami selaku calon guru penggerak harus sampaikan itu, sosialisasi itu kepada rekan-rekan semua sekalian. Kalau kita lihat sekarang Bapak Ibu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terkhusus di bawah Menteri Nadiem Makarim ini, dia punya slogan satu namanya Merdeka Belajar. Merdeka Belajar seperti itu. Merdeka Belajar itu seperti apa? Merdeka Belajar itu membuat semua stakeholder di sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, siswa, orang tua, komite, bahkan seluruh pendukung sekolah, supaya tidak terlalu terintimidasi oleh aturan. Jadi kita selama ini kalau diintervensi oleh aturan, kalau dengan Merdeka Belajar, siswa juga tidak merasa bebas, merdeka, guru juga tidak merasa bebas, merdeka, dan stakeholder. Nah, saya ambil contoh, ini pokok kebijakan Merdeka Belajar, ini ada beberapa hal yang sudah jalan selama ini. Itu ada macam seperti ujian sekolah berstandar nasional dilaksanakan menggantikan ujian nasional, kemudian juga ada AKM, ya, AKM. Kalau dulu ujian nasional itu jadi penentu untuk kelulusan, sekarang tidak. Jadi siswa itu benar-benar merdeka, siswa itu tidak harus berpacu dengan aturan bahwa mereka harus lulus ujian baru mereka lulus, tidak. Sekarang itu semua fleksibel. Kemudian pilihan ujian nasional diganti dengan AKM. Sekali lagi bahwa AKM bukan melihat kualitas dari seorang murid, tapi melihat secara keseluruhan dari sekolah, ya. Kemudian ada juga kalau kita guru RPP, itu yang kita rasa betul-betul, ya. RPP dulu kita harus berputar di RPP harus berapa poin, harus lampirannya harus sekian. Sekarang kita diringankan dengan satu RPP saja, RPP satu lembar. Kemudian ada PPDB yang lebih di aturan dilonggarkan dan menjadi dalam PPDB zonasi seperti itu, ya. Yang kita bahas pada kesempatan ini adalah
menyangkut dengan pengembangan budaya positif. Budaya positif itu seperti apa Bapak Ibu? Ini yang saya rasa saya sebagai seorang guru maupun dan saya pikir kita semua yang ada di SMA Negeri Apuy ini kita belum optimal untuk melakukan. Maksudnya seperti ini, kita kadang terlalu terpaku dengan aturan yang kita buat sendiri tanpa pernah kita libatkan anak-anak. Contohnya waktu kita susun tata tertib di dokumen 1, itu kita sekolah yang ada buat. Ya. Sekarang pola sudah berubah. Semua hal yang kita buat harus kita sepakat dulu dengan anak. Ya. Bahkan sampai dalam kontrak kerja, kontrak pembelajaran dalam kelas itu juga harus kita sepakat dulu anak-anak. Kalau misalkan kita hanya satu pihak saja dari guru kepada anak-anak, itu tidak diakui dan justru itu menyalahi merdeka belajar yang ada pada anak-anak. Seperti itu. Ketika kita berada dalam kapasitas sebagai seorang guru, kadang kita berpikir bahwa kita bisa kontrol murid, ya. Terus kadang kita berpikir bahwa kita kalau omong apa itu semua efektif dan bermanfaat. Kemudian kita juga berpikir bahwa kalau misalkan kita tegur anak-anak sampai membuat mereka merasa bersalah, ya, itu kita ada sementara kuatkan karakter mereka seperti itu. Ya, itu yang dalam pikiran kita. Kemudian kita sebagai orang dewasa, karena kita berpikir bahwa dalam kapasitas kita sebagai guru dan mereka ini anak-anak, perbedaan umur yang jauh antara orang dewasa dan anak-anak, kita berpikir bahwa kita bisa setel mereka sesuai dengan kemauan kita. Padahal itu sebenarnya dianggap salah. Ini yang jadi concern kita menyangkut dengan peraturan atau keyakinan. Kita selama ini mungkin di sekolah kita bahkan dalam dokumen 1 kita itu hanya peraturan. Jangan ini, ya, jangan ini. Tapi kita tidak pernah berpikir bahwa contohnya jangan datang terlambat ke sekolah. Memang betul itu peraturan. Tapi nilai-nilai apa yang sementara anak-anak ada sementara. Seperti yang tadi saya sampaikan, kebijakan di sekolah harus disepakati secara bersama. Diskusi secara bersama. Inti dari semua ini siswa kita bahagia, Bapak Ibu. Siswa kita bahagia, itu yang penting. Jadi kalau misalkan siswa kita masih merasa diintimidasi, itu berarti kita belum tuntas untuk mengimplementasi merdeka belajar. Itu Bapak Ibu. Kemudian kenapa kita harus buat itu, teman-teman? Kenapa kita harus buat? Kenapa kita harus mengembangkan budaya positif ini, ya, budaya positif ini? Saya kasih contoh ketika seorang yang tidak mengenakan helm ketika keluar, misalkan Bapak Ibu. Saya ingin ajak Bapak Ibu untuk mencerna dua pernyataan ini, ya. Contohnya misalkan ada saya sebagai seorang suami kalau keluar dari rumah kemudian istri saya ngomong begini, Bapak harus pakai helm karena polisi ada di jalan, ya. Contohnya saja. Kemudian dibandingkan dia bilang seperti ini, Bapak harus pakai helm karena mama mau jadi janda. Contoh seperti ini Pak. Ya, ada dua contoh itu ya. Dua contoh ini berkata hal yang sama, yaitu harus pakai helm, tapi ada unsur motivasi, ya, makna dan motivasi yang berbeda di sini. Motivasi dari bahasa yang kedua itu sepertinya lebih dalam, menusuk sampai di lubuk hati yang paling dalam, seperti itu ya. Seperti itu ya. Nah, motivasi itu yang harus kita tekankan di anak. Jadi misalkan mereka pakai masker, harus pakai masker, bukan karena kalau tidak pakai masker kemudian dilarang oleh sekolah, tidak, tapi mereka pakai masker untuk menjaga kesehatan mereka dan juga menjaga supaya orang lain jangan tertular. Ya, itu nilai-nilai yang harus mulai sekarang kita harus tekankan ke anak-anak. Seperti itu ya. Oke, kalau misalnya kita buat kontrak kerja dengan anak, kontrak belajar dengan anak, kalian harus kumpul tugas tepat waktu, ya, harus kumpul tugas tepat waktu. Itu artinya bahwa ada nilai penghormatan di sini, saling menghargai. Kita harus tanamkan bahwa karena engkau menghargai saya, maka engkau harus kumpul tugas, ya. Jadi itu bukan peraturan, apalagi sampai itu suatu hal yang kita buat untuk mengintimidasi peserta didik. Seperti itu. Jadi anak-anak sekarang itu memang saya rasa agak sulit untuk dipahami, tapi mereka itu betul-betul sangat-sangat merdeka, sangat-sangat merdeka teman-teman. Ya. Nah, ini adalah kebutuhan ini yang harus kita harus kita sebagai guru kita harus pahami betul-betul, ya, memahami kebutuhan dasar anak, mulai dari kebutuhan cinta dan kasih sayang, kebutuhan
dan penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ya. Sekarang kita sebagai guru nih, kalau sudah seperti itu kita kira-kira berada dalam posisi yang mana? Nah ini ada beberapa posisi di sini yang mulai dari yang paling tarafnya paling rendah, kemudian sampai kepada tahap yang paling tinggi, dan mulai dari hukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemangku dan pengawas serta manajer. Nah sekarang kita lihat sama-sama ini dan saya minta kita semua untuk berefleksi kira-kira kita ada di posisi yang mana. Tapi saya berpikir bahwa saya yang ada berbicara juga saya ada di posisi yang pertama, penghukum ya, seperti itu. Ya. Penghukum tuh ya kalau siswa salah kemudian kita hukuman, apalagi sampai hukuman fisik, apalagi sampai hukuman fisik, bisa jadi hukuman verbal. Meskipun kita guru punya kekuatan yang jelas di sekolah, tapi hal-hal tertentu yang sampai ada laporan keluar itu sangat berbahaya kalau untuk aturan sekarang, atau membuat siswa merasa bersalah ya. Merasa bersalah itu kadang kita omong bahasa yang pelan, misalkan anak terlambat terus kita bilang sudah besok terlambat lagi. Nah itu sebenarnya anak-anak pulang dengan rasa yang sangat bersalah, dan dia akan simpan itu, dan dia akan dalam yang kami pelajari, dia akan menghilangkan potret kita dalam dia memori seumur hidup. Itu bahasa psikologi seperti itu ya. Ada juga yang namanya teman ini boleh, teman ini dianggap boleh, tapi ada saat-saat tertentu ketika dia terlalu menghargai guru, namanya pemantau atau pengawas, aturan seperti apa itu Anda ikut ya. Anak datang terlambat, oh iya, kalau engkau datang terlambat jadi engkau harus push up 200 kali, contohnya saja 200 kali tanpa pertimbangan bahwa mungkin tadi malam dia rasa keras seperti itu ya. Tapi posisi yang paling ideal yang harus kita komitmen sama-sama untuk kita lakukan itu sebagai seorang manajer ya. Seorang manajer itu berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab perbuatan, dan mendukung murid menemukan solusi. Kalau jadi seorang manajer ini kadang siswa kalau kita marah mereka, kadang mereka merasa terasing. Jadi contohnya dalam kelas kemudian kita marah satu kemudian ada rasa diri rendah diri di hadapan teman-teman. Nah dari sini posisi sebagai manajer penting ya. Kita mungkin bisa panggil dia, kemudian kita sampaikan hal-hal yang bisa membangkitkan semuanya kembali dan dia bisa bergabung dengan komunitasnya kembali ya. Bagaimana menjadi seorang manajer? Nah ini ada yang namanya restitusi, lakukan pendekatan secara kekeluargaan dan juga secara aturan dan kekeluargaan jalan satu kali ya sebagai seorang manajer. Jadi restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan, kemudian dia memperbaiki hubungan. Kalau kita laksanakan restitusi, maka hubungan antara guru dengan murid dapat berjalan dengan baik, atau murid dengan teman-temannya. Kemudian restitusi ini tawaran ya, bukan paksaan. Nah ini yang beda dengan aturan. Kalau aturan itu terlalu memaksakan, kalau untuk restitusi dia hanya menawarkan anak-anak mau ikut atau tidak. Kemudian restitusi juga melihat dalam diri, kemudian restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, ini yang sering kita lalai untuk kita gagal untuk kita potret ya. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi misalkan kalau anak-anak misalkan dia sering contohnya tidak masuk kelas, kemudian kita menjustifikasi bahwa tidak masuk kelas berarti sudah nilai hari ini alfa dan kehadiran seperti ini dan nilainya akan begini. Tapi kita tidak pernah melihat kira-kira yang sampai di alfa ini ada satu hal yang harus kita telusuri lebih jauh. Memang di alfa dia tidak punya hal untuk diinformasikan ke kelas, tapi jangan sampai mungkin dia ada hal-hal urgen, contohnya mungkin dia lagi bantu dari orang tua untuk urus ini yang tidak bisa ditinggalkan atau apa. Nah dalam prinsip restitusi itu kita harus cari tahu membawa dia dalam komunitas. Intinya apa? Murid itu merdeka dan mereka harus bahagia ya. Jadi restitusi adalah cara yang paling baik dibandingkan dengan cara-cara yang lain. Nah, kemudian untuk menerapkan restitusi ini ada yang namanya segitiga restitusi. Jadi yang pertama, contohnya misalkan kita anak buat salah. Nah, dalam kasus ini misalkan dia dan teman berkelahi, contohnya. Dia dan teman berkelahi, dan memang kasus itu sering terjadi di SMA. Ya. Pertama, kita harus segitiga restitusi ini yang pertama ini dia segitiga ya, dia bukan berjalan secara prosedural, dia bisa naik. Itu bisa psikolog ya.
bolak-balik. Bisa jadi kita validasi tindakan dia yang salah. Jadi ketika dong berkelahi terus kita tanya, pasti lu punya alasan, pasti engkau punya alasan untuk buat itu. Kenapa jadi engkau berkelahi dengan ini? Coba ceritakan di belakang seperti itu. Jadi kalau untuk seorang guru yang menerapkan prinsip institusi ini, kita lebih seperti ke guru konseling, guru BK. Kira-kira alasan untuk apa? Alasan apa yang kau buat seperti itu? Atau apa yang kau butuh? Ya. Bisa jadi 4 kebutuhan yang tadi. Kalau saya butuh akan kasih sayang yang bilang. Saya butuh akan cinta dan kasih sayang. Saya butuh akan kebebasan. Jadi begitu berarti itu memang ya memang kebutuhan yang kita sebagai guru harus mampu untuk pahami itu. Ya, kemudian kalau sudah ada bahas seperti itu, maka kita tanya kira-kira dalam apa yang kita yakini, kalau engkau meyakini engkau teman itu seperti apa. Jadi proses pembawaan dalam hal segitiga restitusi ini, pembawaan betul-betul seperti seorang konselor, seorang ibu, ya, dalam hal kita membawa anak lebih baik. Kita tanya, kalau dalam penanyaan keyakinan kamu ingin jadi seperti apa. Satu hal yang penting teman-teman, kita harus stabilkan identitas dia, ini yang penting, ya. Jadi kalau misalkan dia ada bakal di luar, kita harus stabilkan identitas bahwa yang bakal di luar itu bukan hanya desa saja, tapi ada orang-orang lain yang tiap hari berperang di Papua sana contohnya, ya. Yang hal yang kau buat di sini ini sebenarnya bisa kita selesaikan secara lebih mudah. Ya, ketika kita menjudge dia, oh ini salah, saya suruh engkau lain, maka dia akan merasa terasing. Tapi anggap saja bahwa kasih dia pemahaman bahwa semua orang pernah melakukan kesalahan. Setelah itu bawa dia pelan-pelan. Ya. Ini berat, ya. Saya rasa sangat berat kalau kita guru dari Sematu melakukan itu, tapi saya rasa marilah untuk kita mulai. Marilah kita mulai. Nah, kemudian ini saya ada dua link yang nanti ini mungkin Bapak Ibu bisa nonton. Yang pertama mungkin sudah pernah ada, yaitu link mengenai penerapan restitusi. Itu waktu itu saya di Markus Malaysia, itu penerapan restitusi itu hanya semacam role playing antara saya dengan si Markus. Kemudian ada pembentukan keyakinan kelas, ini yang sudah saya muat tadi pagi. Mungkin Bapak Ibu bisa nonton kemudian berikan komentar kira-kira apa yang perlu dirubah seperti itu, kemudian dirubah untuk kepentingan saya secara pribadi dan juga untuk kepentingan saya. Jadi kita jangan bergerak dulu ke lingkup yang lebih besar di sekolah, mulai dari kelas. Teman-teman, kalau teman-teman masuk kelas sebelum mulai pembelajaran di awal semester itu harus sepakati hal-hal yang dilakukan antara teman-teman dan juga siswa dalam satu semester. Itu harus dituangkan dalam sebuah dokumen resmi, ditandatangani oleh seluruh anak-anak, membangkitkan motivasi anak-anak untuk menerapkan nilai-nilai itu lebih penting daripada sekedar peraturan. Kemudian pembentukan keyakinan kelas ini, keyakinan kelas itu seperti yang kemarin kalau saya jelaskan sedikit seperti ini. Contohnya jangan nyontek, kemudian itu nilai apa? Nilai kejujuran, ya, nilai kejujuran. Jangan nyontek, nilai kejujuran. Dan nanti di keyakinan kelas kita jangan tulis jangan nyontek. Ingat, ini namanya budaya positif dan disiplin positif. Bahasa negatif tidak ada sama sekali teman-teman. Bahasa negatif yang kata jangan, tidak, dilarang itu tuh dikeluarkan jauh-jauh dari kurikulum sekarang ini. Nanti di peraturan tata tertib sekolah juga nanti kita buat seperti itu, ya. Tidak ada kata jangan, tidak ada, karena efek negatif dari sebuah bahasa itu berpengaruh sampai di psikologi. Apa ya kira-kira teman-teman? Yang mandiri dalam bekerja boleh seperti itu, ya. Mandiri, jujur dalam bekerja seperti itu, ya, bisa. Nilai apa? Nilai kejujuran. Jadi antara datang tepat waktu dengan datang tepat waktu, kerja tugas tepat waktu. Itu dua kita bisa gabung jadi satu nilai, yaitu menghargai, ya. Jadi nilai jangan banyak-banyak, ya. Nilai tidak boleh banyak-banyak. Nilai hanya, dan ini penting untuk dibuat, Bapak Ibu. Kemarin saya buat untuk kelas 12 IPA itu saya buat hanya dapat 5 nilai. 5 nilai ada menghargai, kerja keras, tekun, kemudian perhatian, ini dan lain-lain. Ada 5 nilai yang kemarin kita sepakati. Jadi
Nah, ini keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan universal yang tadi kita nilai kebajikan itu kita boleh ambil dari Alkitab, dari kitab suci, atau juga kita ambil dari kehidupan sehari-hari kita, atau juga ambil dari produk-produk pemerintah seperti undang-undang dan lain-lain. Ya, ingat dibuat dalam bentuk positif, jangan terlalu banyak, kemudian diterapkan hanya untuk satu kelas. Jadi tidak bisa buat untuk kelas 12 IPA, kemudian satu buat untuk 12 IPS, karena memang karakternya soal berbeda. Setiap orang ya. Kemudian warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Jadi kita sepakat, makanya kalau kita sepakat, kita jangan curah pendapat, kita minta pendapat dari mereka. Lebih bagusnya kita kasih mereka kertas untuk mereka tulis, ya, karena itu akan merangkum seluruh pendapat dari anak-anak. Terus dia akan berubah dari waktu ke waktu. Jadi mungkin di semester baru kita bisa rubah kembali. Itu hal yang paling penting juga. Anak-anak harus diberi kesempatan untuk mengevaluasi guru. Artinya begini, guru juga harus buat apa dan dia tidak boleh buat apa. Itu siswa harus tulis. Jadi kalau anak-anak, kita sudah bilang anak-anak kamu harus buat ini dan tidak boleh buat ini. Sementara kita juga harus sepakat guru harus buat apa. Contohnya jangan merokok dalam kelas, contohnya. Ya, atau menjaga kesehatan dalam kelas, contohnya seperti itu. Atau harus mengajar harus bawa absen, contohnya. Harus isi jurnal seperti itu, ya. Jadi dalam kesepakatan itu terkadang seperti mereka sedang memerintah. Tidak, itu memang dari lubuk hati mereka ingin sampaikan itu dan kita harus hargai. Dan pemerintah memang legalkan mereka punya pandangan seperti itu. Kita berpikir, anak-anak memang kita harus keras. Dulu keras Tuhan, sekarang dong harus sukses seperti itu. Tapi pikiran itu memang tidak relevan di zaman sekarang. Jadi satu hal terakhir Bapak Ibu, terakhir pengetahuan anak-anak ini pengetahuan kognitif anak-anak itu dia tidak lebih penting daripada karakter. Jadi misalkan saya sebagai matematika, kalau dari jam pelajaran sampai terakhir terus saya hantam semua dengan rumus dan pembelajaran matematika, saya salah. Tapi ada sekitar 30 menit saya harus nasihatkan bahwa mereka harus menjadi orang yang praktik baik. Itu yang penting. Karena apa? Karakter itu yang akan dipakai ketika mereka berada di dunia kerja. Sekali lagi teman-teman, terima kasih. Mungkin nanti akan ada tanggapan dari teman-teman, dari Mama Anto sebagai kesiswaan atau dari wali kelas bisa sampaikan ini untuk kita semua. Pertama, apresiasi buat Bapak Yames sudah bisa mewakili kita. Artinya kita lokasi kita punya keberadaan sekolah kita ada di ini termasuk wilayah pedalaman, tetapi kita tidak tertinggal. Itu yang paling intinya sih. Jadi kita tidak tertinggal, kita selalu ikut setiap perkembangan yang ada. Dan kita tidak tahu kita, mari kita tidak saja menonton, kita juga harus bersama-sama belajar, kita mengikuti itu yang baik. Mari kita sama-sama untuk kita kembang. Bagaimana kita bisa dapat melakukan, kita tidak terpaku dengan aturan-aturan yang kemarin-kemarinnya itu sudah ada sebelumnya. Karena kalau kemarin kita dari saya juga sendiri saya ikuti, ketika saya mulai dari awal itu saya mengingat ada banyak ulasan yang memang menjadi tagihan untuk seorang guru penggerak itu bisa melakukan. Dan ini actionnya, ini yang mulai apa yang dikerjakan diramu sebelumnya, ini yang mulai dilakukan. Mari kita kerja sama-sama dan kita juga belajar bersama. Jadi kita mengajar tapi kita juga belajar, begitu. Maksudnya semua tindakan yang kita lakukan, hal yang kita lakukan itu setidaknya diterima. Kadang bagi kita bilang itu benar, itu baiknya belum tentu itu benar juga, baik juga buat teman-teman sekerja kita, teman sejawat kita, bahkan juga dengan anak-anak. Jadi mari kita sama-sama belajar, kita mencoba untuk memulai, tidak harus sampai jadi penggerak, tapi mari kita yang menjadi penggerak, kita mulai dari dasar. Ada yang ingin disampaikan? Silakan. Fungsi kontrol dari anak-anak, baik itu karakter anak-anak sampai yang terakhir. Di sini untuk keyakinan kelas itu dibuat atas kesepakatan guru dan siswa sepenuhnya. Tetapi ketika ada siswa yang melanggar kesepakatan yang telah dibuat, apakah sanksi yang dikasih itu kembali pada kesadaran siswa atau guru harus bagaimana?
menyangkut dengan keyakinan kelas. Setelah itu mungkin ada pertanyaan lanjutan. Ini kalau kira-kira kalau Anandung tidak buat artinya keyakinan kelas yang tidak telah kita sepakati, kemudian tiba-tiba ada yang melanggar, kita harus buat apa? Nah ini ada, kita ada sementara ini 5 posisi. Kita harus berada dalam posisi sebagai manajer. Ada 2 hal Bapak Ibu, kita tidak boleh kasih hukuman tapi kasih konsekuensi. Ya, ini yang harus dibedakan. Kalau seorang guru PJOK, misalkan anak-anak datang terlambat terus disuruh push up 5 kali, itu namanya konsekuensi. Tapi seorang guru matematika kalau misalnya disuruh orang push up, itu namanya hukuman. Jadi harus kita pahami seperti itu. Nah, menyangkut dengan kasus Ibu Ira itu, Ibu Ira, saya rasa mungkin Ibu Ira belum bertemu face to face dengan si pembuat salah ini, ya. Mungkin selama ini itu Ibu ada dalam posisi sebagai pemantau. Aturan sebegitu, siswa tidak datang, selesai, ya. Tapi prinsip restitusi mungkin Ibu Ira belum buat. Bukan Ibu Ira saja lah, kita semua, ya. Dan Ibu Ira dan saya rasa kita semua bisa buat itu sekarang, ya. Kita jangan harus seintensif mungkin sampai visitasi mungkin, ya. Sekali lagi bahwa itu dibayar. Jadi kalau misalkan anak-anak belum berubah dengan aturan seperti itu, intinya restitusi kita kasih jalan. Dan tetap kita guru juga saya rasa kita harus introspeksi. Kira-kira seperti apa. Ingat bahwa tidak ada hukuman, yang ada hanyalah konsekuensi. Mari kita bergerak pelan-pelan, ya. Kita bergerak pelan-pelan. Terima kasih banyak Ibu Ira, luar biasa. Ada nilai-nilai yang kita belum pernah bangun, yaitu mungkin ada alasan-alasan tertentu yang membuat mereka tidak bisa hadir bersama dengan teman-teman untuk belajar. Karena paling tidak itu harus kita punya tanggung jawab untuk kita harus mengecek kira-kira kondisi apa, halangan apa yang mereka alami. Dan itu saya pikir bahwa cara-cara terbaik untuk kita bisa merangkul anak-anak kita. Terserah dukungan dari rumah itu seperti apa itu kita, ya, tapi tuntutan kita di sekolah yang harus kita jalankan, harus kita ikuti, itu yang barangkali mari kita koreksi, kita benahi. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua ini baik semua yang nanti kita akan sampaikan kepada anak-anak kita.